Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairi khalqih. Wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Wa ala kulli man ihtada bihadih wa stana bisunnatih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Kembali lagi kepada channel kita atau acara kita membahas tentang kasus-kasus seputar fikih sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah fikih. Baik, Pak Ade dan Pak Fikih sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin ya rabbal alamin. dijauhkan bahaya amin ya rabbal alamin. Hmm. Baik, untuk memenuhi tugas fikih ini kita harus membuat penjelasan terkait dengan zakat tijaroh. Zakat sendiri adalah kalau menurut lughat atau bahasa itu berarti bersih. Bersih juga bisa nanti berarti nama itu berkembang, bertumbuh, tambah. Jadi filosofi zakat itu kan membersihkan harta sekaligus mengembangkan harta itu sendiri. Jadi ketika harta itu kok kemudian zakatnya dikeluarkan, maka malah bahkan bisa bertambah. Karena zakat sendiri artinya adalah bersih dan bertambah. Seperti itu. Ya, seperti itu loh Pak ya filosofinya. Seperti orang yang khitan. Orang yang khitan itu kan dipotong ya Pak ya. Itu Ya. kan Ya. dipotong, ya, kulitnya itu dipotong. Tapi setelah dipotong apa yang terjadi? Malah menjadi bagus atau jelek Pak? Bagus. Alhamdulillah bagus. Oke, bagus. Bagus ya. Lalu seharusnya kalau dipotong kan menjadi kecil Pak ya. Ya. Tapi kenyataannya tidak Pak. Besar ya. itu itu filosofi dari Memakan zakat. itu filosofi. Oh ya. Gambarnya seperti itu. Jadi ketika salah orang yang berpikir ketika saya mempunyai harta sekian, kemudian harta itu wajib dizakati, kok tidak mau mengeluarkan zakat. Alasannya adalah nanti kalau saya keluarkan akan berkurang. Wong ini yang bekerja ya saya, yang susah payah itu saya. Kok saya berikan kepada orang lain secara cuma-cuma? Itu salah. Pemikiran seperti itu salah. Orang yang berpikiran seperti itu jelas orang bakhil, kemudian tidak mengerti filosofi daripada zakat. Nah, zakat itu secara bahasa adalah bersih dan berkembang. Kemudian menurut arti istilah, menurut istilahnya adalah zakat itu harta yang kemudian dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Itu namanya zakat. Zakat sendiri ada banyak, ada zakat zuruk, tanaman, zakat mawashi, zakat binatang ternak, zakat timar, buah-buahan, kemudian zakat eh, mal, zakat nakden, zakat tijaroh, kemudian ada tambahan lagi menurut ulama kontemporer, ulama yang sekarang ini, ulama yang baru-baru ini itu menambahkan satu lagi yaitu zakat profesi. Zakat profesi. Zakat yang terkait jasa, ya, bukan materi tapi jasa teman. Baik, untuk menyingkat waktu agar tidak lama-lama, eh, saya akan mengulas sedikit sesuai dengan pengetahuan saya tentang zakat tijaroh, zakat dagang. Jadi tijaroh sendiri adalah proses ataupun manfaat kemudian ditransaksikan, artinya ada tukar menukar di situ.
dan tujuannya adalah untuk laba. Tujuannya adalah untuk laba atau mendapatkan laba. Itu namanya tijaroh. Dari pengertian saya ini terkait harta atau materi, harta atau manfaat. Jadi saya tadi tambahi harta atau manfaat. Jadi tijaroh itu tidak hanya pada lingkup dagang saja. Jadi jangan bayangkan tijaroh itu hanya ada pada perdagangan saja. Tidak seperti itu. Pokoknya apa saja ya, entah itu materi, harta ataupun manfaat, kemudian kok ditransaksikan dan di situ diniatkan untuk mendapatkan laba itu namanya tijaroh. Nah, tapi umumnya tijaroh itu ya zakat tijaroh itu ya dagang, itu umumnya seperti itu. Namun perlu diketahui itu ya lebih luas makna daripada tijaroh yaitu harta ataupun manfaat yang kemudian ditransaksikan dan tujuannya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Itu namanya ijarah. Nanti memasukkan juga profesi seperti itu. Nanti zakatnya juga sama. Zakat tijarah, zakat profesi, zakat dagang. Itu nanti zakatnya sama, standar daripada nisabnya, standar terendah untuk dikeluarkan zakatnya suatu harta adalah nisab itu. Nisabnya itu sama yaitu emas, menggunakan emas. Kalau dikonversikan sekarang sekitar 7 gram, yaitu 77 gram. Ketika ada seseorang yang kemudian memiliki senilai itu dalam konteks ini perdagangan ya Pak ya. Dalam konteks perdagangan kok mencapai senilai 77 gram, maka ketika sudah mencapai 1 tahun atau haul, dia wajib mengeluarkan zakatnya harta tadi senilai 2,5%-nya dari keseluruhan harta tadi. Jadi misal itu 1 gramnya katakan 1 juta. Berarti kalau 77 gram, 77 juta. 77 juta itu sudah mencapai batas standar daripada wajib mengeluarkan zakat. Zakat mal atau zakat tijaroh. Berapa mengeluarkannya? Adalah senilai 2,5% dari 77 juta tadi. Ya, jenengan hitung ya. Saya tidak pandai hitung-hitungan. Dari 2,5%-nya 77 juta itu kemudian wajib dikeluarkan. Ketika memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Ya, di antaranya yaitu haul. Tahun, mencapai Eh, 1 tahun dalam lingkup jaroh atau perdagangan. Namun tidak semua orang yang berdagang itu kemudian wajib mengeluarkan zakat karena ada syarat-syarat muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat di antaranya adalah dia orang Islam. Aku orang Islam, makanya wong Cina-Cina itu senajan sugih nggih mboten apa? Tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Cina niku sugih-sugih, tapi tidak wajib apa? Zakat. Nah, Muslim, orang yang Islam itu yang wajib mengeluarkan zakat. Mungkin dari ulasan sedikit itu ada pertanyaan dari Bapak-bapak, Bapak Vicky ataupun Bapak Ade. Kita ulas kemudiannya dengan pemantik pertanyaan saja. Bapak Vicky dan Bapak Ade. oke, Pak. Izin bertanya nih ya. Oke, Yang waktu itu kan ada statement ya dari Menteri Keuangan kita sebelumnya, Bu Sri Mulyani gitu. Pajak boleh itu nih. sama, pajak itu sama dengan zakat.
Oh, Gimana itu penjelasannya, Pak? itu Kalau itu adalah statement yang tidak berdasar, Pak. itu udah berdasar. Atau iya, pajak sama zakat ya beda. Hmm. Pajak sama zakat itu beda. Apa Zakat tuh beda? itu iya, statementnya itu gimana, Pak? Pajak itu Pajak sama itu kayak dikenakan zakat gitu. Sama kayak kita seperti bayar zakat. zakat gitu. Jadi ketika orang membayar pajak, berarti tidak dia sudah tidak berkewajiban membayar zakat Zakat atau mengeluarkan zakat kan seperti itu. mungkin Iya. tidak tahu. Terus ini Nah, itu salah, salah. Wong standarnya saja sudah beda. ya. Itu pajaknya itu pajak apa? Kemudian zakat itu bagaimana? Hmm. Terus mengeluarkannya itu seperti apa? Tadi kan saya sebutkan istilah daripada zakat adalah harta ya yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu kemudian dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Oke, oke. Kalau pajak itu diberikan ke negara, Negara. iya. Bukan orang, bukan golongan tertentu, tapi negara. Nah, itu statement yang saya kira salah, Oke. tidak berdasar atau apa ya? Mungkin maksudnya tidak menyamakan zakat Ya, syarak zakat yang syarak itu secara syarak tetap beda, Pak. oke. Ya, terima kasih penjelasannya, Pak. Izin bertanya, Bapak. Iya. Berdasarkan paparan Pak Desman tadi, kita kan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ketika itu sudah mencapai 1 tahun. Nah, ketika ada seseorang mungkin terlalu kaya ya, Pak. Mungkin cara Iya. menghitungnya mungkin nanti Wono keberatan. Apakah boleh dia mengeluarkan zakat itu setiap bulan? Oh, tadi dia kalau menghitung hartanya 1 tahun itu terlalu berat karena saking banyaknya gitu Iya, ya. terlalu berat. Saking Ya, banyaknya, Pak. per bulan. Ya gini, bisa ada yang mengatakan nggak apa-apa takjilu ikhrajil zakat, tapi harus eh, dalam masa zakatnya. Misalnya eh, katakan bulan Muharram itu dia memulai berdagang, ya. Dia mulai berdagang, kemudian bulan eh, apa Muharram, Sakban lah katakan Sakban. Itu kemudian dia mengeluarkan zakat yang seharusnya belum wajib dikeluarkan. Ada ulama yang mengatakan boleh, boleh takjil tadi me, apa, mengeluarkan lebih dahulu zakat yang wajib. Padahal itu belum wajib ya, benar belum wajib. Kemudian dikeluarkan. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Tapi yang pendapat yang banyak ulama yang berpendapat nggak sah, semacam itu nggak sah. Kenapa? Karena belum ada kewajiban. Ketika belum ada kewajiban kok melakukan ya, maka itu bukan terhitung zakat. Ya, dan apa terhitung apa ya sodako? Karena belum ada kewajiban, belum ada cantolan hukum. Sebenarnya kan gini, eh, kita kita ini manusia itu kan kalau madhab syafi'i itu nggak semuanya kan wajib zakat. Berarti kan zakat itu hanya tertentu pada orang-orang yang tertentu juga yang mempunyai kriteria wajib zakat. Nah, adanya zakat itu kan harus melalui kriteria wajib zakat dulu.
adanya ibadah itu tadi. Zakat kan ibadah, termasuk ibadah. Itu kan harus melalui kriteria wajib zakat dulu. Sedangkan dia tadi yang jenengan tanyakan itu belum mencapai kriteria wajib zakat. Kok mengeluarkan zakat? Ya. Maka ini bukan dinamakan apa? Zakat. Karena tidak wajib atau belum wajib zakat. Apa namanya harta yang dikeluarkan? Ya sodakoh gitu saja. Tidak tidak apa? Tidak zakat karena belum wajib. Gitu. Jadi itu kita diwajibkan untuk berzakat itu, Pak. Apakah kita itu dalam 1 tahun, misal diwajibkan 10 juta ya, Pak. Kita punya uang 10 juta. Itu apa nunggu 10, dalam 1 tahun itu 10 juta itu tetap di situ? Atau akumulasi, 1 bulan ini dapat segini, segini sampai 1 tahun? Ya hitungannya Apa nanti uang di akhir. dalam 1 tahun, Ya dalam 1 tahun itu hitungannya uangnya tetap 10 juta gitu? Apa ya akumulasi? gini Pak. Jadi kan saya kan tadi bilang standar wajib zakat itu dengan zakat ijarah ini ya dengan emas, Ya. standar emas. Emas itu sekitar kalau standarnya sekitar 77 gram, Pak. Nah, ketika ada orang yang berniaga, berdagang sudah 1 tahun, kemudian dihitung pada akhir tahun tadi, itu kok mencapai nilai daripada 77 gram uangnya senilai 7. Itu dihitung gini, Pak. Komoditinya, barang dagangnya, kemudian laba, ya toh. Kemudian ketika ada uang, hasil laba ini kok dipinjam oleh seseorang, kemudian jatuh tempo, hutangnya itu sudah waktunya bayar, maksudnya itu juga ikut dihutang. Kemudian ketika ada laba, kemudian dibelikan sesuatu yang produktif, misalnya dibelikan apa ya, barang yang produktif, misalnya rental mobil, dibelikan mobil kemudian direntalkan, itu juga ikut dihitung. Jadi semua barang ini kemudian dihitung dalam akhir tahun itu. Ketika mencapai batas nisab tadi 77 gram, ya, atau kita nilaikan uang 77 juta lah, kok mencapai itu berarti wajib zakat, Pak. Tapi kok belum mencapai itu ya tidak wajib. Hmm. Itu batas standar Berarti daripada berarti ketika hampir 1 tahun ya, Pak. Misal ini 12 bulan ya, Pak. 12 bulan. Ketika bulan besok kita sudah memenuhi 1 tahun, kita harus menghitung zakat kita. Nah, ketika menuju perjalanan 1 bulan itu kita mengalami rugi. Iya. Kira-kira kita tetap wajib zakat apa enggak? Enggak, ketika dihitung rugi, nah, rugi ini ada kalanya rugi ini harta yang tersisa tidak mencapai 77 juta tadi. Ada kalanya Ya. tetap mencapai. Berarti saking banyaknya harta yang dia pokoknya dagangnya itu banyak kan, uangnya banyak sehingga komoditinya juga banyak mencapai 70. Tapi rugi kan ada seperti itu. Tapi lebih dari 77 juta, ya wajib zakat, Pak. Itu. Nah, kalau ruginya di bawah 77 juta, uang tersisa maksudnya, ini nggak hitung rugi untung lah, Pak ya. Kok di bawah Ya. 77 juta, maka nggak wajib. Bahkan zakat itu ketika belum mencapai 1 haul, sudah kurang 1 hari, 1 tahun, kurang 1 hari, 1 tahun misalnya. Terus orang ini misalnya khilah itu merekayasa. Kemudian hartanya diberikan ke istrinya misalnya. Jadi dia seharusnya punya uang 100 juta, kemudian diberikan ke istrinya 50 juta untuk menghindari zakat. Tinggal 50 juta, Pak ya. Ini nggak wajib, menurut Sarah nggak wajib. Menurut Sarah nggak wajib, tapi di akhirat sana ini ada itu ungkapan bahwa di akhirat sana tetap di itu Allah. Allah Maha melihat kok soalnya. Jadi nanti di akhirat itu ceritanya seperti ini. Di akhirat itu dia orang yang seperti itu dimasukkan ke
panci yang besar, kemudian di bawahnya dipanggang, diberi api. Lalu dia lalu dia mengatakan, loh, saya salah apa kok dibakar? Saya tidak membakar kamu, saya membakar pancinya. Salah sendiri kenapa di dalam panci? Yaitu orang-orang yang siksaan orang-orang yang merekayasa zakat ya seperti itu. Eh, kita bayar zakat, apakah bisa diangsur, Pak? Atau Mengeluarkan zakatnya bisa diangsur mengeluarkan apa zakatnya? tidak? Ya. Nah, Iya, misalnya kita udah sampai wajib zakatnya ya kita iya. nggak bayar langsung gitu, diangsur. Misal beberapa seminggu atau 2 hari, 3 hari gitu. Gimana itu, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan wajib zakat tadi. Hmm. Jadi misalnya mempunyai uang 100 juta lah Pak ya. Ya, 2,5%-nya itu berapa? 2 dua. juta setengah ya. Hmm. 2,5 juta. Berarti 2,5 juta itu wajib ia keluarkan. Entah itu dikeluarkan dengan diangsur, kemudian diberikan beberapa orang, tidak hanya satu orang misalnya. Misalnya 200-an ini untuk orang miskin, orang duafa, orang terserah. Asnaf samaniyah itu, yang golongan yang 8 itu. Kemudian dibagi-bagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diangsur nggak apa-apa, yang penting senilai daripada wajib zakat tadi. Oke, oke, oke. Terus ini, Pak, kita bayar zakat apakah bisa sendiri atau harus lewat badan zakat gitu kayak Basnas Oh dan iya. Iya. Eh, nggak wajib sendiri, Pak. Jadi sesuatu yang bisa ditangani sendiri itu juga bisa diwakilkan. Nah, ada ya, kaidah seperti itu di dalam ilmu fikih. Sesuatu yang bisa ditangani sendiri itu nanti bisa diwakilkan. oh, Namanya wakil. Jadi basnas itu termasuk wakil dalam istilah fikih itu wakil. Jadi orang yang diberi amanat untuk menyerahkan apa? Zakat. oke. Terima kasih, Pak. Oke. Masih Silakan. ada Pak? Untuk kan Oke. kita kan dari tadi membahas orang yang mengeluarkan zakat itu ya Pak. Lantas Oke. ini yang berhak menerima itu apa ada perbedaan dari zakat-zakat lain? Apa ya sama saja dari mustahik tersebut? Oke. Mustahik daripada zakat mal itu sama. Zakat mal, zakat fitrah, ya itu sama. Yaitu asnaf samaniyah, yaitu golongan yang ada 8 itu. Ada fakir miskin, ya fakir miskin, ada ibnu sabil, mu'alaf, budak, ya, ya itu atau orang yang gorim, orang yang mempunyai hutang, yang hutangnya sampai hutang yang apa ya untuk kemaslahatan umum misalnya itu nggak apa-apa. Orang yang mempunyai hutang itu juga termasuk orang yang berhak atau mustahikus zakat sama. Karena zakat mal, zakat fitrah itu sama mustahiknya. Terus satu lagi, Pak. Apakah penerima zakat itu bisa dari agama lain, Pak? Atau hanya orang Islam saja? Penerima zakat Ya, apakah bisa dari agama lain? Nggak bisa. bisa. Nggak bisa kecuali orang itu eh, yurja apa ya yurja Islamuhu. Jadi misalnya dia belum ya belum Islam, tapi ketika ada ada dugaan bahwa ketika dia diberi zakat akan bisa menarik ia ke Islam, itu nggak apa-apa. Itu termasuk yang mu'alaf, Ya, mu'alaf kulubuhum, orang yang
tundukkan hatinya. Orang yang sudah masuk Islam kemudian diberi zakat agar kuat keimanannya. Ada orang yang belum tapi ada dugaan ketika diberi zakat ia bisa masuk Islam. Itu bisa. Tapi ketika tidak ada dugaan seperti itu Jadi nggak boleh, mutlak ya, agama lain itu nggak bisa dapat zakat. nggak bisa. Terima kasih, Pak. Kita akhiri. Semoga apa yang kita lakukan ini, kita bahas ini, ilmu yang kita bahas ini ada membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Dan wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.